Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini, Rabu 26 Juni 2024. Tidak terasa ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu bergerak dengan begitu cepat. Sebentar lagi bulan Juni akan berakhir. Kita sudah melewati setengah tahun 2024. Bagaimana kabar saudara? Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati dan menyertai saudara di dalam lika-liku badai hidup, perjalanan yang tidaklah mudah kita lewati di sepanjang tahun ini. Terkadang kita tidak mengerti apa yang sedang berlangsung, tetapi biarlah di dalam iman percaya kita boleh mencari pengertian akan apa yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, Fides Quaerens Intellectum, iman mencari pengertian. Nats firman Tuhan diambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 5 hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kata hikmat dalam bahasa aslinya itu adalah Sophia. Sophia itu artinya pengertian, intelligence, pengetahuan, kepandaian. Jadi ketika kita tidak memiliki pengertian, kita harus memulainya dengan meminta kepada Allah untuk menganugerahkannya kepada kita. Sama kemarin yang disampaikan oleh Ibu Dian tentang iman yang melihat, mengajar kita tentang paralelisme, keberadaan antara iman dengan firman Kristus. Kedua hal ini tidaklah dapat dipisahkan. Jadi ketika kita mau berkata, saya beriman, saya percaya, tetapi kita tidak menempatkan firman Tuhan sejajar atau kita memegang pada firman Tuhan, hanya mengklaim atau mencomot firman Tuhan satu dan dua hal saja, maka itu menjadi sebuah iman yang buta. Tetapi ketika kita mau berkata saya beriman, kita menempatkan firman Kristus itu secara utuh. Pemahaman, pengertian kita tentang firman Tuhan itu haruslah utuh. Maka kedua hal itu berjalan bersama. Jadi iman bukan sesuatu yang meninggalkan logika. Iman bukan berarti buta atau kosong, tidak ada pengertiannya. Tetapi iman tentu disertai dengan pengertian. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau begitu? Iman itu mencari pengertian. Istilah Fides Quaerens Intellectum ini dimunculkan oleh seorang teolog abad mula-mula yang kita kenal sebagai Anselmus dari Cadbury. Anselmus mengatakan bahwa iman itu senantiasa mencari pengertian. Iman tidak membiarkan dirinya berdiam diri di ruang kosong, bersemedi, bertapa, kosong, membiarkan dirinya dipenuhi oleh roh-roh, membiarkan dirinya mendengar roh berbicara, mendengar suara-suara dari sana dan sini. Tidak, saudaraku, tetapi iman harus dengan mau mencari kebenaran atau pengertian akan firman Kristus tersebut. Saya teringat ada sebuah sharing dari seorang alumni dari kampus saya yang lalu, adik kelas saya ketika kami berjumpa di masa pandemi.
kurang lebih 2 tahun yang lalu ya kami berkenalan, dan dia ada 7 tahun di bawah saya. Ketika kami ngobrol tentang pelayanan ketika kami masih mahasiswa yang lalu, tentang bagaimana perjumpaan dengan Kristus, pengertian, pemahaman kami tentang kebenaran firman Tuhan, saya takjub ketika dia membagikan pengalaman hidupnya. Dia berkata demikian, tahu nggak waktu saya masih SMA, saya tetap datang ke gereja, saya tetap melayani Tuhan. Tetapi pada saat itu, saya hanya percaya kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Bagi saya, begitu sulit saya mengerti, saya menerima tentang Yesus Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah 100% Allah, juga 100% manusia. Tetapi, puji Tuhan ketika aku masuk kampus, mulai kuliah, dan ada sebuah kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama yang diadakan oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen pada saat itu. Ada seorang mentor kakak KTB saya yang mengajar saya, yang membuat saya rindu dan mau untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan saya diajari, dikasih pengertian demi pengertian. Saya heran pada saat itu mata saya tercelik, hati saya mau mengerti dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saat itulah pertama kali saya mengaku, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Wow, saudara, ketika saya mendengar kesaksian itu sungguh meneguhkan iman saya, bahwa iman itu mencari pengertian. Iman tidak bersandar kepada sesuatu yang kosong, berdiri di atas pondasi yang kosong, tidak ada apa-apanya. Tapi iman itu bersandar kepada firman Tuhan. Iman mencari pengertian dan pemahaman akan kebenaran itu. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika saya merenungkan hal ini, hati saya rindu bahwa setiap kita orang percaya mau, bukan hanya saya percaya, saya beriman, tetapi hati saya rindu bahwa setiap kita mau mencari kebenaran firman Tuhan, mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan itu, dan sehingga membawa kepada kita sebuah pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang namanya fides quaerens intellectum. Iman yang mau mencari kebenaran itu, mau mencari pengertian itu. Dengan apa saudara? Membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan apa saudara? Mencari kebenaran itu dengan membaca buku-buku, mendengarkan khotbah yang benar, dan menangkap teologi atau sistematika teologi itu secara lurus. Nah saudara, saya teringat ya dosen yang mengajar saya tentang sistematika teologi. Dia mengatakan tentang garis lurus. Teologi itu adalah sebuah garis lurus yang tidak terputus, tidak bercabang-cabang, tetapi dia sebuah garis lurus yang saling terhubung menuju kepada satu titik, yaitu Kristus Allah, Sang Pelaku, penulis Alkitab itu sendiri, tidak mungkin menyimpang dalam satu dengan yang lain, saling terhubung dan saling menjelaskan. Dan itu adalah sebuah logika yang dapat ditangkap dan dimengerti oleh setiap orang percaya yang beriman, yang rindu mencari kebenaran itu. Maukah saudaraku, maukah engkau belajar firman Tuhan, membacanya secara rutin hari lepas hari, merenungkannya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bertekun, dan melakukannya dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita di dalam beriman yang mencari pengertian itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan iman kepada kami. Biarlah iman itu bukan iman yang kosong, tetapi iman yang mencari pengertian, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Roh Kudus mampukan kami, tolong kami, pimpin kami untuk melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin.